Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianti. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir karakter building Pancasila dengan tema implementasi nilai Pancasila melalui program Kampung Sehat Cerdas. Kita masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama, masih terdapat kesenjangan akses kesehatan dan pendidikan di wilayah pinggiran kota dan desa. Yang kedua, sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengamanatkan kepada kita untuk pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera dan pendidikan berkualitas menjadi target global yang juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, latar belakang dari masalah ini adalah kesehatan dan pendidikan yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas hidup dalam bermasyarakat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Yang kedua, bagaimana memperluas akses edukasi dasar di lingkungan dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki di kampung-kampung. Yang ketiga, bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sosial. Yang keempat, bagaimana merancang kampung sehat cerdas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Eh, Hasil temuan yang kami dapatkan secara berkelompok yaitu yang pertama, kesadaran tentang hidup sehat tuh mulai tumbuh terutama di kalangan ibu-ibu, eh, di kalangan anak muda itu mulai tumbuh rasa kesadaran terhadap hidup sehat. Terus kami juga menemukan bahwa tantangan yang biasanya ditemui di masyarakat itu adalah kebiasaan yang masih jajan sembarangan, terus pengelolaan sampah yang belum optimal. Banyak di kampung-kampung yang masih tidak menerapkan eh, pilah-pilih sampah dan masih membuang sampah sembarangan itu masih kita temukan di masyarakat. Lalu yang ketiga, kegiatan ngaji itu seringkali dimanfaatkan untuk edukasi kesehatan dan edukasi em, tentang yang lainnya gitu, seperti edukasi eh, pendidikan, karena banyak kami temukan bahwa guru-guru ngaji juga mengajarkan PR, membantu mengerjakan PR bagi anak-anak seperti itu. Terus yang keempat, tidak semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang memadai, walaupun memang sudah banyak eh, sekolah-sekolah yang ada di masyarakat kampung, tapi fasilitas belum begitu memadai. Yang kelima, gotong royong, kerja bakti, dan saling membantu mencerminkan sila ketiga dan keempat dan kelima ini masih kita temui nih di lapangan, masih sering banyak yang kerja bakti, gotong royong, masih yang menjenguk ketika tetangga masih yang sakit gitu, itu masih kita temukan di lapangan gitu. Nah, solusi yang kami tawarkan atau solusi yang eh, kita temukan dari hasil temuan ini yaitu yang pertama, memanfaatkan kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan sebagai media edukasi kesehatan. Yang kedua, juga menyediakan ruang belajar alternatif seperti kelas baca tulis di rumah. Em, yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya lokal dan gotong royong warga. Yang keempat, membentuk kelompok kerja kampung sehat cerdas untuk keberlanjutan program ini. Selanjutnya kita masuk ke refleksi pribadi. Yang saya dapatkan dari analisis ini yaitu yang pertama, mengasah kemampuan komunikasi melalui wawancara, karena kemarin saya mewawancarai salah satu tokoh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan empati terhadap kondisi masyarakat sekitar. Yang ketiga, memahami bahwa perubahan sosial dimulai dari langkah kecil yang konsisten.
Yang keempat, merasa puas dan bangga dapat memberi inspirasi bagi warga sekitar, mungkin tentang kehidup sehat itu seperti apa, seperti itu. Yang kelima, yakin bahwa kolaborasi dan komitmen jangka panjang ini adalah sebuah kunci keberhasilan. Kita menciptakan kampung yang sehat dan cerdas. Selanjutnya kita masuk ke topik kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang kita dapatkan dari analisis ini, khususnya dari saya pribadi, pada topik implementasi kehidupan yang sehat dan cerdas. Itu yang pertama, proyek ini berhasil meningkatkan kesadaran hidup sehat dan akses pendidikan non formal seperti mengaji. Yang kedua, berpartisipasi pada masyarakat menjadikan faktor kunci keberhasilan. Ketiga, diperlukan pendampingan rutin dan dukungan berkelanjutan. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui aksi sederhana namun konsisten. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.